lain-lainnya gitu. Okay. Kalau yang dulunya dia kerjanya bagus tapi dia suka keluar, jadi kita bisa kerja bagus juga tapi kita juga bisa keluarnya lagi, jadi bos kita bisa lebih ngerti ternyata dia tuh bisa lebih baik dari yang dulu gitu. Jadi bisa merubahnya juga. Enggak melalui kata-kata, sama sikap juga bisa ditunjukkan dari sikap kita. Dari sikap kita, kita juga bisa jadi yang terbaik gitu. Jadi dia nggak bisa terus menyalahkan kita. Baik. Pak RT? Ngantuk itu kalau Najul jawab, ngantuk dia. Tidur di bis masalahnya. Pak RT? Jawablah Pak RT. Perjalanan. Jawab Pak RT. Jadi adanya itu mungkin ada juga yang tawaran mungkin juga kita kan ada sistem itu juga ada tugas malam penyelesaiannya, dan seandainya tidak ada masalah pertemuan terus berulang kita akan ada protes kemarin. Ada yang bawa obat atau mendatangkan mediator. Ada mediator juga. Terus masalah tadi penyelesaian masalah ini kenapa ini pokok untuk apa? Kalau cuma komunikasi aja itu mungkin bisa juga diselesaikan, kecuali dengan kekerasan atau misalnya dengan pelanggaran protokol kesehatan tidak melaporkan. Tapi untuk miskomunikasi itu demikian saja. Melatar pasien juga mau Oke, Anda melakukan proses transmission pertanyaan ke saya melemparkan ke kelas melakukan feedback. Ada mau transmission lagi? Oke, tapi masalah yang saya hadapi itu mereka hanya menuntut saya itu supaya kerja keras, pokoknya tanpa istirahat. Yang pasti itu diantara saya pernah kerja di 3 rumah dan mereka itu alhamdulillah juga puas dengan apa yang saya kerjakan, karena saya nggak pernah menuntut hak yang harus saya itu, tapi saya harus memenuhi kewajiban yang harus saya lakukan. Tapi di antara ketiga bos saya itu ada terjadi kecemburuan sosial kayak gitu. Setiap satu bos bilang, Wati itu kerjanya bagus kayak gini, dia nggak berani kayak gini. Terus bos yang satunya lagi, masa kayak gitu. Terus dia juga nekanin ke aku, kamu kalau di sini juga harus kayak gini, kayak gitu. Padahal kan saya kerja di sana itu kalau misalnya saya nggak kesana nggak ada orang satupun yang bersihin rumah itu. Seperti di villa itu tingkat 3 besar, saya harus motong rumput atau segala macam kayak gitu. Terus rumahnya bosku yang ketiga itu tingkat 5. Terus yang ke-1 itu cuma di apartemen kayak gitu. Yang kedua juga di apartemen tapi tingkat 2 kayak gitu. Jadi setiap saya pindah-pindah rumah itu mereka nggak pernah bersihin rumahnya. Terus mereka juga nuntut saya agar rumah itu bersih dalam sehari atau 2 hari kayak gitu. Terus saya kan ngomong ke mereka, kalau misalnya kayak gitu ya otomatis saya nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya saya bisa, saya akan mencoba untuk melakukannya. Tapi mereka juga belum puas dengan apa yang sudah saya kerjakan. Kalau misalnya minggu ini saya ke rumah bos yang ke-1 hari Kamis, terus selama seminggu saya nggak kesana itu ada telepon yang masih ada debunya gitu. Sepulangnya hari Kamis lagi, minggu depan hari Kamis saya kesana, dia ngomong, emang minggu yang lalu telepon nggak kamu lap apa kayak gitu. Terus saya hanya bisa menjawab, orang aku kesini tuh nggak cuma sehari 2 hari, seminggu, dan kamu juga nggak pernah bersih-bersihkan. Kalau misalnya aku selesai kerja, itu kamu lihat kerjaku tuh kayak apa. Kalau kamu mau komplain silahkan di situ kayak gitu. Terus dia cuma bilang, aku kan sibuk toh, mana bisa ngecek. Ya udah kalau kamu nggak bisa kerja apa kamu catat kayak gitu. Terus aku bilang, ya udah kalau memang kayak gitu, kamu nyuruh aku kerja apa kamu catat. Ntar biar aku ngerjain apa itu aku sesuai dengan apa yang kamu minta. Terus ntar itu kamu cek deh, itu udah benar apa belum kayak gitu. Terus habis itu aku paling diem kan, aku udah benci gitu. Cuma gara-gara kayak gitu juga dia udah komplain segitunya. Terus kalau setelah saya diem kayak gitu